Sudah dokter, Suara saya dengar ya? terdengar dokter. Ya oke, kalau gitu ya kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang manajemen RW ya. Nah, bagaimana nanti manajemen RW yang kita lakukan ya, yang fungsinya itu adalah untuk menjaga potensi RW ya. Artinya potensi RW, maka RW-nya itu adekuat dia untuk terjadinya inspirasi dan ekspirasi ya. Kemudian kalau memang pasiennya butuh ventilasi ya, ventilasi itu artinya kita memberikan bantuan hembusan udara ke dalam parunya dengan tekanan positif ya, dengan menggunakan bag ya atau BVM itu bisa dilakukan ya dengan optimal setelah RW-nya ini memang clear. Artinya clear itu saluran nafasnya dari mulut sampai ke paru-paru itu dia itu lancar ya. Oke, jadi intubasi endotrakeal itu adalah salah satu cara untuk menjaga potensi airway. Tentunya ini yang sudah sangat invasif ya. Artinya tentunya ada indikasi-indikasi kapan kita harus menjaga potensi airway ya. Leganya jalan nafas seseorang itu untuk terjadinya inspirasi dan ekspirasi sampai dengan kita itu memang memasang selang endotrakeal. Ya. Jadi selang itu nanti sampai masuk ke dalam trakea, kemudian ujungnya akan melewati plika vokalis, kemudian ada balon di ujungnya itu dikembangkan sehingga eh, memang tertutup sistemnya ya. Jadi paten RW-nya tidak ada kemungkinan misalnya aspirasi yang berasal dari esofagus untuk masuk ke dalam saluran nafas itu. Ya, tentunya ada indikasi-indikasi untuk dilakukan tindakan itu ya. Nah, ini tentunya tindakan terakhir yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan pasien. Ada beberapa cara yang lain. Salah satunya nanti adalah triple airway manuver ya pada pasien-pasien yang terjadi gangguan potensi airway dan perlu untuk dibebaskan jalan nafasnya ya. Nanti kita bicarakan di modul ini ya. Ya, jadi definisinya ya, intubasi endotrakeal adalah manajemen ventilasi tingkat lanjut. Ya, jadi dia ini memang paling lanjut ya, paling invasif ya. Walaupun ada beberapa cara yang lain, seperti nanti misalnya pemasangan apa, eh, aduh saya lupa namanya ya, yang kita bolongi ya dari tulang krikoidnya ya. Eh, saya lupa namanya. Nah, itunya tentu pada pasien yang sudah lebih invasif lagi ya, karena kemungkinan dia itu harus di bypass dia ya jalan nafasnya dari mulut sampai ke arah laring ya. Akhirnya dia langsung nanti menuju ke trakea ya. Tracheostomi namanya ya. Jadi di trakeanya itu dilakukan pembedahan dan memasukkan selang nafas ke situ. Itu tentunya nggak kita bahas di sini ya, karena itu sudah merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh dokter spesialis ya, anestesi atau bedah ya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi ini maksudnya itu adalah untuk mempertahankan potensi jalan nafas. Nanti lebih lanjutnya ada lebih jelas di dalam ya. Jadi tujuannya apa? Untuk memastikan jalan nafas itu tetap bebas atau terbuka dan mampu mensupport ventilasi, yaitu oksigenasi dan inspirasi dan ekspirasi ya pada pasien tersebut, menjaga stabilitas kardiovaskular dan mencegah aspirasi isi lambung selama manajemen jalan nafas ya. Jadi
Kalau kita menjaga jalan nafasnya tetap bebas, proses respirasi pada pasien ini ya, apakah yang terutama yang eksternal itu bisa terjadi dengan baik, maka oksigenasi pada pasien ini akan terjaga dengan baik, maka secara tidak langsung itu akan juga memberikan suplai oksigen ke sistem kardiovaskularnya sehingga pasien ini tetap stabil ya, perfusinya ke seluruh jaringan. Ya, ada namanya triple airway maneuver ya. Ini intervensi awal untuk memastikan potensi jalan napas pada pasien yang bernafas spontan. Ingat, kalau pasiennya masih bernafas spontan, cuma ada obstruksi dia, apakah obstruksinya total ataupun parsial, maka kita mencoba di awal dengan manuver yang minimally invasif atau tidak invasif dulu ya, ada namanya triple airway maneuver ya. Jadi syaratnya di sini pasiennya masih bernafas dengan spontan ya. Nah, tanpa kemungkinan cedera tulang servikal atau ada manuvernya nanti yang dia kalau gimana kalau dia ada cedera tulang servikal ya. Misalnya pasiennya ini trauma, dia jatuh dari motor ya. Kemudian didapati jejas di leher, di kepala, di wajah ya, di dada, maka untuk tahap awal, untuk pasiennya tidak sadar misalnya, maka untuk tahap awal kita untuk membantu pasien ini kita kalau sudah ada jejas di daerah-daerah tersebut, maka kita sudah wajib untuk tahap awal ya, tahap primary survey untuk melakukan pembebasan jalan nafas dengan mencurigai adanya cedera tulang leher. Ingat, kalau ada jejas di kepala, di leher, di wajah, di dada, maka untuk tahap awal kita kan nggak tahu nih apakah ada cedera servikal atau enggak. Maka manuver airway yang harus kita lakukan adalah yang dia itu untuk pasien yang dicurigai ada cedera servikal. Tapi kalau tidak ada jejas di situ ya, pasiennya tidak sadar, mungkin pasiennya ini karena dia DM nih ya, dia nggak pasien trauma nih, dia DM, tiba-tiba tidak sadar, anak lidahnya jatuh, nah tentunya tidak ada ya cedera servikal pada pasien yang seperti ini. Maka kita lakukan manuver airway yang eh, tidak mensyaratkan adanya eh, apa tindakan khusus untuk mencegah cedera leher itu menjadi lebih parah ya. Nah, apa itu triple airway manuver? Ada tiga. Ada namanya head tilt. Ya, head tilt itu adalah kita mengekstensikan leher atau kita itu me- mengekstensikan leher dengan menekan dahi pasien. Jadi dengan kita menekan dahinya, otomatis maka lehernya akan ekstensi. Nah, disinilah dia eh, karena dia terekstensi, maka diharapkan apa? Anak lidah yang tadinya jatuh itu menjadi sedikit terangkat sehingga jalan nafasnya bebas ya. Ada yang namanya chin lift. Nah, chin lift ini bukan bukan buka mulut ya sebenarnya ya. Jadi maksudnya itu chin lift ini adalah mengangkat dagu ya. Jadi kita sambil menekan dahinya ya, menekan dahinya menyebabkan ekstensi, kita mengangkat dagunya ya, head tilt chin lift. Ini biasanya manuver yang dilakukan secara bersamaan ya, head tilt chin lift. Nah, pada manuver head tilt chin lift ini karena adanya proses ekstensi daripada tulang leher, makanya manuver head tilt dan chin lift ini tidak boleh kita lakukan pada pasien yang kita curigai ada cedera servikal. Kenapa? Karena dia kan terekstensi nih tulang lehernya. Takutnya nanti malah cedera lehernya makin parah. Yang tadinya tidak begitu parah, akhirnya karena perlakuan kita, head to chin lift malah menjadi parah. Sehingga apa yang dilakukan? Nah, pada pasien yang ada cedera, ada kecurigaan cedera tulang leher, kita melakukan jaw thrust. Jadi mandibulanya ini kita elevasi atau kita angkat, namanya jaw thrust ya, jaw thrust ya. Oke. Jadi triple airway maneuver ada head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Pada yang curiga cedera kepala, cedera leher, kita lakukan jaw thrust. Kalau yang tidak
ada curiga leher, cedera leher, maka kita lakukan etil dan chin lift ya. Nah, beberapa metode untuk mendukung terbukanya jalan nafas dan untuk bernafas ya. Ah, ini dia. Jadi ini menggunakan alat ya. Nah, jadi kan kalau orang yang tidak sadar, apalagi orangnya gemuk ya, sering itu dia tidak bisa mengontrol kontraksi daripada anak lidahnya ya, atau sudut bawah daripada lidahnya. Sehingga apa? Sehingga dia terjatuh ya, terjatuh ke arah posterior sehingga dia menyebabkan sumbatan jalan nafas ya. Nah, bagaimana kita supaya mengantisipasi hal tersebut? Maka kita bisa menggunakan oropharyngeal airway device atau OPA ya. Jadi ini nanti dimasukkan melalui mulut. Terus kita susuri sampai dia mencapai ke epiglotis ya. Sampai ke epiglotis, sampai dia itu ke di trakea ya. Artinya lidahnya yang tadi terjatuh sudah dilewati oleh alat ini sehingga membentuk suatu jalan nafas yang bebas atau nasopharyngeal airway device ya. Jadi dimasukkan alat ini melalui hidung ya, hidung terus juga sama hampir dia nanti mencapai epiglotis. Nah, ini NPA ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang tidak bisa dilakukan pemasangan alat oropharyngeal airway device ya. Contohnya apa? Contohnya nih, pasiennya ini masih GCS-nya 13 atau 14 ya. Jadi dia masih tidak terlalu signifikan penurunan kesadarannya. Dia penurunan kesadaran tapi tidak signifikan. Dia tidak sampai koma, dia mungkin hanya somnolen ya. Nah, biasanya kalau pada pasien seperti ini, kalau kita gunakan OPA ya, dia itu akan timbul refleks batuknya dia melawan dia ya. Nah, maka jangan kita gunakan OPA, tapi kita gunakan NPA yang melalui hidung ya. Nah, gitu juga ya. Ada nanti yang dia tidak boleh dilakukan dengan NPA. Contohnya kalau kita curiga ada cedera basis kranii ya, basis kranii kalau cedera jangan kita gunakan NPA. Takutnya nanti malah memperparah cedera basis kraniinya ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, baru yang invasif tadi ya, yang sangat invasif adalah endotrakeal tube. Jadi kita menggunakan selang endotrakeal ya, yang ini masuk sampai melewati plika vokalis ya. Untuk menjaga airway-nya ya. Nah, terus tadi kalau NPA tadi juga tadi digunakan pada orang yang kesadarannya masih GCS-nya mungkin di atas 9 lah kita bilang ya. Kalau OPA itu di atas, di bawah 8 ke bawah. Biasanya kita gunakan OPA karena dia biasanya refleks batuknya, refleks melawannya juga sudah tidak ada ya. Oke, kemudian ada namanya laryngeal mask airway device ya. Jadi ini adalah alat ya, masker yang dimasukkan sampai ke dalam laring. Nah, masker ini masuk dalam mulut terus sampai ke dalam laring. Nah, nanti dari laring itu dikembangkan dia balonnya ya, balon daripada si LMA kita menyebutnya laryngeal mask airway ini sehingga dia itu akan memenuhi seluruh tenggorokan ya. Nah, dan dia akan mengarahkan aliran udara ya, walaupun itu dari mulut, tapi dia menuju ke tenggorokan, bukan ke kerongkongan ya, ke jalan nafas, bukan ke esofagus ya. Baru ada juga mode to mode rescue breathing. Nah, ini cara yang paling tidak apa tidak menggunakan alat bantu ya. Jadi mode to mode dari mulut ke mulut ya. Jadi kita berikan hembusan nafas langsung mode to mode. Ada mode to barrier device breathing. Nah, jadi ada seperti alat dia ya yang membatasi antara mulut kita dengan mulut orang yang mau kita bantu nafasnya ya. Bisa seperti kain yang berongga ya atau seperti eh, apa alat yang bisa dihembuskan ya ya intinya dia tidak langsung mulut to mulut ya tidak langsung mulut ke mulut tapi dari mulut kita menuju ke barrier device ini dulu sebelum ke mulut pasiennya dan menuju ke saluran napas pasiennya hembusan udaranya ya. Kemudian ada back mask ventilation dengan suplai oksigen. Nah, jadi setelah kita memasang alat bantu nafas, terkadang pasien ini nafasnya tidak adekuat ya, apalagi yang kesadarannya sangat menurun misalnya,
atau pasien yang memang dia sudah cardiac arrest, artinya dia tidak henti napas dan henti jantung, jadi dia nggak nafas, maka kita harus menggunakan back mask ventilation ini untuk memberikan tiupan nafas ya dengan tekanan positif sampai ke paru-paru pasiennya ya dengan suplai oksigen. Jadi fraksi oksigennya itu bisa diberikan eh, melalui masker ini sampai dengan 100%. Artinya pasien itu mendapatkan suatu hembusan nafas dari yang dihasilkan dari pencetan kita terhadap BVM ini yang sampai dengan kadar oksigennya itu adalah 100%. Oke. Nah, ini dia namanya ventilasi tekanan positif. Jadi kita memberikan tekanan udara ke dalam parunya ya. Nah, makanya namanya ventilasi tekanan positif. Kamu lihat, ini dia BVM tadi, back mask ventilation ya. Nah, jadi kamu lihat nih. Jadi ini dia alatnya ya. Jadi dia itu ini ada yang ini dia backnya ya, backnya ya atau kantungnya ya, yang nanti dipencet dia sehingga udara nanti di sini ada nanti tempat masuk oksigen ya, udara masuk ke dalam sini dan sebagian ke reservoir. Apa gunanya reservoir ini? Dengan adanya reservoir, artinya oksigen itu nanti bisa dipertahankan 100% sampai yang masuk ke paru-paru pasiennya karena dia mempunyai sumber cadangan yang banyak di sini yang menjamin fraksi oksigennya tetap tinggi di dalam alat ini ya. Nah, jadi nanti kamu lihat nih dia disambungkan ke dalam masker ya. Masker inilah nanti yang kita eh, berikan kepada mulut dan hidung pasien ya, kita tekan di situ dengan manuver airway tadi kita head tilt chin lift pasiennya sambil kita tekan maskernya, kemudian kita pencet backnya ini, maka kita memberikan tekanan positif masuk ke pasiennya, udara ya sampai ke paru-paru ya. Nah, berarti dia sekali inspirasi sekali pencet. Nah, pada saat kita lepaskan pencetan kita, maka di situ pasiennya dalam keadaan ekspirasi. Nah, saat dia ekspirasi, udara CO2 yang dia keluarkan itu tidak akan balik ke sini karena di sini ada exhalation valve ya, exhalation valve. Jadi udara yang keluar itu akan keluar ke sini, dia tidak akan masuk ke sini. Tapi kalau ini menghembus, ini tertutup, yang ada masuk ke dalam ya. Jadi dia ini ada katup di sini ya yang menjaga pada saat kita pencet ini tertutup, seluruh oksigen yang sini masuk ke pasien, tapi saat pasien ekspirasi, udara yang dikeluarkan pasien akan keluar melalui sini. Jadi dia satu arah, hanya terbuka saat ekspirasi ya. Self filling cell bag. Jadi dia mengisi sendiri karena dia begitu kita pencet, kita lepas dia akan mengisi sendiri, meregang kembali ya. Oke ya. Nah, ini contohnya. Kamu lihat ya. Jadi ini dia, kamu lihat saat inspirasi itu berarti kita memencet ya. Kemudian udara akan masuk ke pasien. Kamu lihat ini. Dia sambil memencet sambil membebaskan jalan nafasnya dengan manuver apa ini? Chin lift ya. Ah, dia juga head tilt tapi tidak pakai tangan ya. Ini kan terekstensi nih ya kepala pasiennya ya sehingga diharapkan itu lidahnya itu tidak jatuh ya di sini ya. Jadi jalan nafasnya bebas, udara yang kita berikan bisa masuk ke pasiennya, kemudian ekspirasi pasiennya udaranya keluar dari valve yang ada di sini, tidak lagi menuju ke sini. Yang dari sini hanya menuju ke pasien, yang dari pasien hanya keluar melalui ini gitu ya. Nah, ini kamu lihat kalau dua penolong. Jadi satu penolong, manuvernya ini chin lift ya. Jadi dia menjaga jalan nafasnya dengan salah satu dari triple airway manuver. Nah, di sini pastikan bahwasanya pasien kalau dilakukan head chin lift ini adalah pasien yang tidak cedera kepala. Kalau yang cedera kepala harus dengan jaw thrust. Nanti kita lihat apa itu jaw thrust ya. Nah, pastikan maskernya memang pas untuk pasiennya. Jadi posisi ujungnya itu di sekitar ini ya, hidung di antara dua mata ini ya. Kemudian ujung yang satunya di sini. Kalau ujungnya ini sampai di sini, maka nanti sering kebesaran dia berarti, maka akan bocor. Jadi nggak vakum dia ketika kita pencet ini nanti dia udaranya malah keluar dari arah pipinya atau dari arah yang lain ya, tidak masuk ke pasiennya. Makanya kita harus menggunakan masker yang memang seukuran untuk pasiennya ya. Ini tindakannya. Oke, ini dia kamu lihat ya.
Oke, ini backnya ini reservoir. Reservoir ini kalau kita menggunakan reservoir maka kita akan mencadangkan oksigen sehingga kadar oksigen yang bisa masuk ke pasiennya itu menjadi bisa sampai dengan 100%. Ini dia alatnya. Kamu lihat tadi sudah saya terangkan ya. Kurang lebih seperti inilah ya. Ini backnya, ini kamu lihat oksigen masuk dari sini menuju ke sini ya. Sebagian akan ke reservoir ya. Kalau dia tekanan oksigennya terlalu tinggi, ini kan nanti malah ke paru-paru pasiennya tinggi kan. Makanya di sini ada seperti katup yang apabila tekanan di sini tinggi, maka akan kelebihan oksigen itu akan dikeluarkan di sini ya. Nah, di sini juga ada limiting pressure-nya ya, pressure limiting valve ya. Jadi kalau tekanannya terlalu tinggi, oksigen yang dari sini, maka jangan sampai tekanan yang terlalu tinggi itu menuju ke pasien. Maka di sini juga ada katup yang membatasi hal tersebut ya. Tapi mungkin kalau kamu sudah praktek, kamu akan lebih paham. Ya, ini expiration. Jadi saat ekspirasi di sini katupnya. Jadi katup itu bisa di samping, bisa di atas ya. Yang penting ada valve untuk ekspirasinya. Ini yang ke pasiennya. Oke. Nah, ini kamu lihat ini. Pasien tidak sadar ya, misalnya pasien DM dengan KAD, dengan HHS ya, misalnya ya. Dia itu penurunan kesadaran sampai dengan koma. Biasanya dia tidak bisa menjaga potensi RW-nya lagi. Dia tidak bisa menjaga kontraksi daripada lidahnya sehingga lidahnya jatuh. Kamu lihat ini, terjadilah dia obstruksi ya. Oke ya. Nah, gimana kita membuka dan mempertahankan jalan nafasnya? Ingat, tadi ada manuver head tilt chin lift. Ini head tilt chin lift. Jadi mengekstensikan leher dengan cara mendorong jidat ya, atau dahi ya, sehingga menyebabkan leher terekstensi. Begitu juga chin lift, diangkat dagunya sehingga ini posisinya lidahnya yang tadinya jatuh seperti ini sedikit terangkat dia ya, terangkat sehingga jalan nafasnya tetap bebas. Inilah manuver head tilt chin lift. Ingat, syaratnya dia hanya dilakukan pada pasien yang kita tidak curiga ada cedera servikal. Kalau ada cedera servikal, kita melakukan jaw thrust. Jadi posisi tangan pasiennya seperti ini, yang diangkat itu adalah ramus mandibulanya. Jadi diangkat ini ke atas. Ya, sehingga nanti posisi mandibulanya ini seperti kalau kita lihat dari arah seperti ini, dia seperti lebih tinggi daripada maksilanya ya. Jadi ini juga akan menyebabkan apa? Anak lidah yang tadinya jatuh itu akan sedikit terangkat sehingga jalan nafasnya menjadi bebas. Tapi posisi cervicalnya tetap inline, artinya tidak banyak kita melakukan manipulasi di tulang lehernya. Makanya inilah manuver yang digunakan kalau ada curiga cedera servikal. Oke, nah jadi intinya adalah ya untuk mempertahankan jalan nafas ini bebas itu adalah earth to sternal position. Jadi lihat pada anak-anak, pada orang dewasa kurus, kamu lihat nih, biasanya dia dengan hanya terlentang, dia itu sudah ini kamu lihat posisi earth to sternumnya ini sudah lurus sama rata. Nah, posisi seperti inilah ya biasanya yang jalan nafasnya itu baik ya. Nah, kalaupun nanti ada jatuh anak lidah baru dilakukan triple airway manuver. Nah, tapi kalau pada orang yang gemuk, kamu lihat nih, posisi earth ya, earth-nya ini dengan sternumnya kamu lihat naik kan? Artinya dia tidak posisi yang sama rata, sama tinggi. Nah, ini akan cenderung terjadi obstruksi nantinya kalau pasiennya tidak sadar. Makanya gimana caranya? Ditambah ini, bisa kain, bisa bantal ya. Jadi dia posisinya seperti dia itu apa healthy ya, seperti semipolar ya. Dia dengan eh, apa pasiennya sedikit diangkat bagian bahu dan kepalanya sehingga kamu lihat earth to sternumnya menjadi rata. Ini cenderung pasien posisi seperti ini dia itu nafasnya cenderung lebih bebas ya. Oke. Nah, membuka dan mempertahankan jalan nafas secara manual dengan triple airway maneuver. Tadi yang saya katakan ya. Bantuan alat sederhana itu oropharyngeal airway device atau OPA ya. Kemudian nasopharyngeal airway device yang dia nasofaring, yang ini orofaring ya, ini dari hidung, ini dari mulut ya. Bantuan yang lebih lanjut ya, ini laryngeal mass airway. Jadi sampai ke laring.
posisi daripada masker tersebut ya atau tubing tersebut ya. Dia tidak sampai ke trakea, tidak sampai melewati plika vokalis, tapi dia sudah juga merupakan alat yang invasif, walaupun dia hanya mencapai laringeal. Ada yang kombi tube. Kombi tube ini, nah ini dia itu bisa dimasukkan ke tenggorokan atau ke kerongkongan, ya tergantung karena dia ada kombi nanti di situ. Jadi ada balon-balon di situ. Kalau balonnya dan ada dua arah tujuan daripada penghembusan eh, udara yang kita berikan. Nanti lebih lanjutnya dengan gambar biar lebih paham ya. Baru ada pipa endotrakeal. Inilah dia pipa ETT, endotrakeal tube ya. Nah, kamu lihat ini. Ini dia oropharyngeal airway device. Kamu lihat ya. Bagaimana menentukan apakah ini sesuai dengan pasiennya? Kamu lihat. Dia jadi dari ujung mulutnya diukur ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ke pinggir sampai ke ramus mandibulanya. Ya. Nah, kalau dia pas dari mulut sampai ke ramus mandibula panjangnya itu berarti cocok untuk pasiennya ya. Nah, kamu lihat ini setelah diinsersikan ya. Nah, dia tidak boleh terlalu pendek ya. Kalau dia tidak terlalu pendek kamu lihat dia lidahnya tidak terangkat ya. Jadi malah menambah obstruksi di dalam mulut ya kan. Kalaupun dia kurang panjang, kamu lihat ini, dia masih di sini, ya. Makanya yang sesuai lihat ini yang B, yang D, ya. Jadi dia harus hampir mencapai epiglotis. Ini epiglotis, ya. Nah, ini lihat ya, hampir mencapai epiglotis sehingga lidah ini yang tadinya jatuh itu sudah dilewatinya. Sehingga pasiennya yang tidak sadar dia kan bernafas. Lapang nafasnya yang berasal dari mulut. Jadi dia menghisap udara dari mulutnya sehingga menuju ke saluran nafasnya. Inilah fungsi oropharyngeal airway device ya. Nah, indikasinya kalau pasien tidak sadar, kalau nafas nafas spontannya ada atau tidak ada ya. Misalnya pasien ini koma nih ya, sampai dengan koma dia karena KAD misalnya kan, penurunan kesadaran dia ya, atau karena kejang dia ya. Nah, nafas spontannya ada tapi terlihat obstruksi. Apa itu obstruksinya? Parsial, misalnya anak lidah yang jatuh, atau karena dia stroke misalnya ya. Stroke dia baru makan nih, 1 jam baru makan, terus dia stroke. Akhirnya dia tidak sadar, isi lambungnya menuju reflux, menuju ke mulutnya kembali. Nah, itu biasanya menyebabkan parsial obstruksi. Makanya harus kita pastikan jalan nafasnya jangan terhalangi oleh hal tersebut. Satu-satunya dengan kita suction, kita hisap makanan atau air yang keluar itu, kemudian kita pasang oropharyngeal airway device ya. Komplikasinya tidak ada reflex gags. Biasanya kalau orang yang kesadarannya baik ya atau kesadarannya menurun tapi tidak sampai dia itu sopor atau koma, dia itu refleks mempertahankan jalan nafasnya itu tetap ada, namanya refleks gags. Contohnya gini, kalau kamu misalnya kesedak, ya ada sedikit air yang masuk ke saluran nafasmu, sedikit saja, maka bagian posterior, bagian distal daripada saluran nafasmu itu ya, itu akan kontraksi dia, ya, kontraksi dia dan kemudian diiringi dengan batuk. Nah, itulah dia refleks gags untuk mempertahankan jangan sampai benda asing masuk ke jalan napas. Mungkin kamu pernah tersedak, kamu ngertilah timbulnya refleks gags pada dirimu, ya. Nah, komplikasinya apa? Obstruksi total jalan nafas. Ya, kalau dia tidak cocok, tidak sesuai besarnya, tidak sesuai panjangnya, kamu lihat, malah dia menyebabkan obstruksi total jalan nafas. Hati-hati ya. Baru dia kalau dia merangsang lari, ya, makanya biasanya oropharyngeal ini diberikan pada orang yang dia itu kesadarannya memang sampai dengan koma ya, baru diberikan ya. Karena dia bisa merangsang apa suatu spasma daripada laringnya malah tak jadi obstruksi atau menyebabkan refleks muntahnya. Jadi indikasinya yaitu pasien yang memang tidak sadar atau pasiennya tidak sadar terus napasnya masih ada spontannya atau tidak boleh ya diberikan. Baru tidak ada lagi refleks mempertahankan jalan nafasnya. Itulah indikasi kita baru menggunakan
pharyngeal airway device ya, karena dia ada komplikasi. Kalau orang sadar kamu berikan ya, dia malah muntah nanti atau malah menyebabkan laryngospasme dia ya. Atau kalau dia itu tidak cukup ukurannya dengan pasiennya, tidak sesuai, malah menyebabkan obstruksi jalan nafas ya. Oke, terus ya. Nah, kamu lihat ini ya, obstruction. Jadi pasiennya bernafas terhalangi di sini, di bagian apa? Laringotrakealnya ya. Kamu lihat ini. Karena lidah yang jatuh ya. Nah, maka ini too small. Kamu lihat too small, dia hanya sampai sini. Jadi ini masih jatuh nanti ya. Kalau ini too large, terlalu jauh ya. Oke. Ini yang pas, maaf, saya salah ya. Ini yang pas. Jadi dia memang hampir mencapai epiglotis dan anak lidah dan lidahnya ini sudah terangkat ya. Kalau dia tuh large, kamu lihat dia ini. Nah, dia nanti malah sampai ke sini ya. Malah nanti ada kemungkinan dia malah udara ini malah nanti masuk ke saluran nah, makan ya, jangan ya. Maka dia kalau tuh small, kamu lihat ini, dia tidak. Dia hanya menambah obstruksi ya, malah menambah lidah itu semakin menekan di sini ya, malah jadi obstruksi total ya. Jadi yang dia harus correct size. Tadi cara mengukurnya ini ya biasanya ya. Oke. Nah, ini nasopharyngeal airway device. Kamu lihat cara mengukur kesesuaiannya. Kamu lihat dari hidungnya ini ya, hampir ujung hidungnya ini. Kemudian kamu lihat ini ke ujung daripada telinganya. Itu biasanya ukuran yang sesuai. Untuk besarnya, kamu lihat jari pasiennya ya, jari kelingking ya, kelingking pasiennya. Samakan dia ininya, diameternya ini dengan diameter kelingking pasiennya. Nah, kalau dia hampir sama atau sama, itu biasanya itu adalah besar yang sesuai untuk pasien tersebut. Kamu lihat, dia dimasukkan melalui hidung ya, jadi dia melalui nasofaring ya, naso ke faring ya, makanya nasopharyngeal airway device ya, sampai ke faring. Kamu lihat, sampai ke sini dia, sampai dia melewati lidah yang jatuh ya, jadi dia hampir ke epiglotis. Ini adalah epiglotis ya, ini ya. Nah, indikasinya juga pasien yang tidak sadar. Terkadang ini pasien yang kesadarannya itu dia mulai penurunan kesadaran, tapi dia lebih bisa digunakan pada pasien yang misalnya GCS-nya belum benar-benar koma atau kesadarannya belum benar-benar koma, dia masih somnolen atau sopor, dia itu masih bisa ya. Nah, nafasnya spontan atau ini dia masih ada refleks gagsnya. Jadi misalnya pasien biasanya kalau dia kesadarannya menurun tapi belum sampai dengan koma ya, GCS-nya misalnya 13, 12 ya, 11 itu refleks gagsnya masih ada. Jadi kita nggak mau nih refleks gagnya ini terangsang, maka kita gunakan nasopharyngeal airway device. Jangan menggunakan oropharyngeal airway device ya. Dan salah satu indikasinya kalau kita kesulitan dengan OPA. Pasiennya ini indikasi ini sebenarnya dengan OPA, tapi kok kesulitan karena ternyata ada massa atau apa ya yang menghalangi sehingga masuk dari mulut tidak bisa, atau edem ya di sini, sehingga kita gunakan juga yang NPA ya, nasopharyngeal airway device. Kontraindikasinya ini saya bilang tadi, faktor basis krani. Ini kan basis krani ini ya. Jadi kalau kita masukkan di sini ada fraktur, kalau waktu kita masukkannya, jangan-jangan di sini ada retakan tulang di sini ya. Takutnya ini malah nanti masuknya ke arah dalam intrakranialnya malah, ya kan, bukan ke bawah. Itu makanya dia tidak dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang curiga ada fraktur basis krani. Apa kriteria curiga fraktur basis krani? Ada Raycun eyes, ya kan? Baru ada pengeluaran darah dari telinga dan hidung, ya. Itu biasanya kita curiga terjadi, atau mulut ya, itu curiga kita terjadi fraktur basis krani, terutama di telinga dan hidung ya. Sehingga kita jangan menggunakan NPA ya. Ah, ini dia laryngeal mass airway. Kamu lihat, ini dia namanya LMA itu ya. Jadi ini dimasukkan, ini dia balon, ini dia
udaranya nanti keluar dari sini. Ini seperti balon ya yang bisa dikembangkan. Jadi nanti ini memenuhi seluruh tenggorokannya sehingga nanti udara yang dikeluarkan dari sini, yang dari sini dikeluarkan ke sini itu akan menuju ke jalan nafasnya. Ya, ini kombicup. Ah, kamu lihat kombicup ini seperti ini. Ini hampir sama dengan ini, tapi ini lebih invasif ya. Dia ada dua di sini. Jadi kalau kita menggunakan salah eh, masuknya udara dari yang ini, maka ini dia keluarnya dari, kamu lihat misalnya ya, ini misalnya lubang-lubang yang ada di sini, dia tidak keluar dari bawah, tapi dari lubang yang di sini. Tapi kalau yang satunya lagi, ya ini bisa kebalikannya ya, di sini tidak jelas ya. Nah, nanti dia nggak keluar dari sini, tapi dia keluarnya dari sini. Jadi dia ada seperti dua lubang di sini ya. Kita tinggal pilih udara yang kita berikan mau keluar dari sini atau dari sini. Maka itu yang menentukan adalah apakah kita berikan dari sini atau kita berikan dari selang yang sini. Oke. Nah, ini dia. Ini airway, LMA ya, laryngeal mass airway device ya. Kamu lihat. Dia memasukkannya seperti ini, masukkan ke dalam mulutnya ya. Terus sampai ke laringnya. Kamu lihat, sampai dia ke laring. Ini tadi dikembangkanlah ini yang seperti balon di sini, yang bagian posteriornya ini kan adalah jalan makan ya. Dia, kamu lihat, kan bentuknya tadi seperti ini. Yang ini dia menuju ke arah jalan nafas. Kamu lihat, ya. Inilah dia LMA. Ini setelah ini belum dikembangkan nih balonnya. Ini sudah besar ya, dikembangkan. Kan? Nah, jadi dia memenuhi di sini sehingga menyumbat ke arah jalan jalan makan, dia menuju ke jalan nafas udara yang diberikan. Oke. Nah, ini kombicup lihat. Nah, ini ya. Kombicup ini lihat, bisa dia diberikan ujungnya itu menuju ke tenggorok kerongkongan ya atau jalan makan atau dia menuju ke jalan napas atau tenggorokan lihat ya. Nah, tergantung nanti kalau misalnya, kamu lihat ini, kalau kita gunakan masuknya oksigen atau udara dari yang sini, maka maka ujungnya ini kita berikan di jalan makan, supaya kemudian balonnya dikembangkan di sini. Ini balon untuk memfiksasinya ya di daerah nasofaringnya ya, laringofaring ya, ya. Ini dia ya. Jadi kalau kita masukkan sini, dia nggak keluar dari sini udaranya, tapi dari sini dan menuju ke jalan nafas. Nah kalau yang ini maka ujungnya ini adalah di jalan nafas memang. Jadi dia nggak keluar dari lubang yang sini, tapi dia keluar dari ujung yang sini karena ujungnya memang langsung ke aliran nafas ya. Oke, ini kalau membuka dan mempertahankan jalan nafas. Ini tadi manuver apa namanya? Head tilt dan chin lift ya. Nah, sambil di ini ya, beri etil dan chin lift ya. Ini kamu lakukan jari-jarimu ini jari 4 5 ini melakukan chin lift ya, yang jari satu dan dua ini melakukan membentuk huruf C untuk menekan masker ya. Sehingga nanti kamu bisa memberikan ventilasi dengan BVM, back valve mask ya. Eh, back valve ventilation ya, back valve mask ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau melakukan intubasi endotrakeal, lihat ya. Nah, jadi ini nanti kamu belajar lagi nanti di koas ya. Lihat. Jadi, untuk memasukkan alat yang namanya endotrakeal tube tadi, kita harus masuk yang namanya alat kita laringoskop. Laringoskop itu ini ada blade-nya ini ya. Blade-nya ini dimasukkan sampai ke epiglotis ya. Posisi pasiennya dibuat, ini diangkat, posisi pasiennya dibuat mata kita ini tegak lurus sampai ke trakea pasien. Sehingga nanti kita bisa melihat di sini ada plika vokalis di trakeanya. Baru nanti kita masukkan selang ETT-nya ke dalam, ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau dia posisinya sudah seperti ini ya, pasiennya sudah kita posisikan ekstensi, kemudian kita masukkan blade laringoskop, kita angkat lidahnya ya sampai ke daerah valekula namanya ya, sebelum daripada epiglotisnya diangkat, maka kita akan nampak langsung mata kita sampai kita melihat ini. Ini adalah plika vokalis. Ini epiglotisnya ya. Nah, kita masukkanlah selang itu ke rongga ini ya.
ETT tadi ya, sampai ke rongga ini. Oke. Nah, ini kamu lihat ya. Jadi ini laringoskopnya. Oke. Sampai kita nampak plika vokalis, baru dimasukkan ETT-nya sampai ke A, menembus daripada ujungnya itu menembus daripada plika vokalis. Ya, lubang yang ada di plika vokalis ya, di sini, ya. Sampai nanti balonnya juga masuk, baru balonnya nanti dikembangkan. Jadi balonnya ini fungsinya untuk menjaga jangan ada dari celah-celah yang lain ini masuk apakah air atau udara yang tidak diinginkan. Jadi memang sumber udara yang masuk adalah dari alat kita ini yang menuju ke paru-paru pasiennya nanti. Nah, kamu lihat ini, dia sudah masuk ya selang ETT-nya sampai menembus ke plika vokalisnya. Jadi di belakang plika vokalis ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat foto ronsennya nanti dia di sekitar servikal 67 ya. Ini dia, ini selangnya nih ya. Ini selangnya ya. Kalau kita hitung nanti dia sekitar 567. Itu biasanya dia sudah menembus ini. Oke. Nah, ini ada cricoid cartilage di sini. Nah, ini esofagus dalam nafas kita ya ini ya, yang tadi ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ke bawah dia adalah saluran makan. Oke. Nah, ini dia kalau pasiennya sudah dilakukan intubasi, maka kita sambungkan ke BVM. Misalnya nih pada pasien yang kardiak arrest, maka pemijatan pada pasiennya tidak perlu sinkron dengan kompresi dadanya. Kompresi dada dilakukan 100 sampai 120 kali per menit. Ini kamu belajar nanti di BLS ya. Dan kalau sudah dipasang ETT yang nyambung ke BVM dan sumber oksigen, ini tidak perlu sinkron dengan pemijatan. Yang penting terus kamu berikan dia setiap 10 detik satu kali hembusan. Jadi eh, 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 sekitar 6 kali per menit ya sampai dadanya terangkat selama 1 detik. Dalam melakukan ini 1 detik ya sampai dadanya nanti terlihat terangkat ya. Dia tidak memending daripada kompresi. Oke. Hindari hiperventilasi 10 kali per menit saat RJP. Bukan setiap 10 kali per menit ya, setiap 6 kali per menit. Setiap 6 detik ya, setiap 6 detik kamu berikan satu kali pijatan pada BVM-nya sehingga memberikan nafas, memberikan ventilasi ya. Jadi kalau setiap 6 detik berarti 10 kali per menit ya, bukan setiap 10 detik ya, salah ya. Nah, 10 sampai 12 kali per menit tanpa henti jantung ya. Kalau misalnya nih pasiennya nih gula darahnya tinggi, dia hiperglikemia, akhirnya tidak sadar, nafasnya bagus, tapi kesadarannya menurun, lidahnya jatuh, kita takut diaspirasi, maka kita lakukan pemasangan ETT endotracheal tube, dia tetap bisa nafas spontan ya. Terkadang tetap kita lakukan akses pemberian nafas yang kita berikan dengan tekanan positif, itu kita berikan saja sebanyak 10 sampai 12 kali per menit tanpa henti jantung. Kita lihat dia. Oke. Nah, ini dia indikasi pemasangan endotracheal tube. Pertama, tentunya sudah saya terangkan tadi, untuk proteksi jalan nafas, kemudian menghilangkan obstruksi jalan nafas. Apakah yang total ataupun parsial, kemungkinan memungkinkan untuk ventilasi mekanik dan terapi oksigen. Nah, jadi biasanya pasien yang sudah membutuhkan, yang dia memang nafasnya harus dibantu dengan ventilasi mekanik, apakah manual dengan BVM ataukah dengan mesin ventilator, maka kita pasang endotracheal tube ya, atau yang dia gagal nafas. Jadi dia sudah gagal bernafas ya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigenasinya atau ventilasinya. Ya, gagal nafas tipe 1 atau tipe 2, maka itu kita juga memasang endotracheal tube untuk memastikan dia ventilasinya baik ya. Nah, pada pasien yang shock juga itu kita lakukan pemasangan endotracheal tube, hiperventilasi untuk pasien hipertensi intrakranial. Nah, pada pasien yang mengalami hipertensi intrakranial,
maka dia perlu dihiperventilasi untuk menurunkan kadar CO2-nya sehingga nanti tekanan intrakranialnya menjadi lebih rendah karena pembuluh darah di intrakranialnya itu menjadi vasokonstriksi ya. Nah, jadi dia perlu nih kita hiperventilasi, maka biasanya pada pasien cedera kepala akan kita pasang endotracheal tube dan kita sambungkan ke mesin ventilatornya untuk memberikan pernapasan hiperventilasi ya, untuk memfasilitasi suction atau toilet pulmonal. Nah, ini misalnya pasien yang dia itu meminum, bukan meminum ya, terhirup air ke dalam parunya. Contohnya pasien yang tenggelam misalnya ya. Dia ini masih sadar nih, tapi terbatuk-batuk, nampak sianosis ya, atau mungkin dia sudah tidak sadar, nampak sianosis atau hipoksia, maka kan kita harus membantunya nih, selain membantu untuk menjaga potensi RW-nya, untuk menjamin oksigenasinya, juga untuk menarik cairan dari parunya, maka kita pasang ETT ya. Jadi kita masukkan nanti selang suction, kita sedot cairan dari cabang-cabang daripada bronkusnya, sehingga mengurangi daripada jumlah air yang ada di dalam parunya tadi yang sudah terhirup ya. Nah, komplikasinya apa pada pasien trauma ya? Eh, komplikasi yang dapat terjadi ya, itu bisa terjadi trauma ya. Trauma apa misalnya? Ya, misalnya jadinya berdarah bibirnya, berdarah lidahnya. Kalau memang kita belum biasanya pada memang orang yang melakukan pemasangan ETT ini yang belum eh, apa belum terlalu mahir, itu biasanya sering terjadi itu patah giginya, berdarah bibirnya ya. Jadi ada komplikasi trauma ya. Intubasinya masuk ke esofagus. Nah, tadi kan harusnya kita masukkan ke arah plika vokalis ya, karena itulah dia jalan nafas. Nah, ternyata kalau kita belum mahir atau kita melakukan laringoskopinya itu tidak eh maka intubasi kita masuk ke esofagus. Ini komplikasinya, maka harus kita perbaiki ya. Intubasi trakeal ya. Jadi kalau dia itu kedalaman ya, ya jadi kita itu harusnya ya jangan sampai ke apa nih buffer bifufar apa sampai ke cabang bronkusnya itu loh ya, yang ke kanan dan ke kiri itu jangan sampai situ. Jadi cukup dia balon daripada ETT kita itu sudah melewati plika vokalis saja ya, itu sudah cukup dia. Jangan sampai kedalaman, terus kedalaman nanti dia malah masuk sampai ke, biasanya itu ke bronkus kanan, jadinya itu namanya intubasi endotrakeal, jadinya nanti yang ngembang parunya saat diberikan ventilasi malah hanya paru-paru kanannya ya. Nah, ada terjadinya refleks vagal atau refleks vagus. Jadi mengaktifasi ya, ingat di situ kan banyak persarapan kranial, terutama nervus 10, nervus vagus di daerah jalan nafas kita. Pada saat kita melakukan manipulasi dengan melakukan laringoskopi dan tindakan yang lain, itu akan meregangkan otot atau saluran di situ sehingga merangsang aktivitas parasimpatis. Ini akan meningkatkan aktivitas saraf kranialis nervus 10. Akhirnya apa? Itu akan menyebabkan pasiennya menjadi bradikardi dan hipotensi. Jadi hati-hati ya. Makanya ini kalau yang orang yang masih dalam tahap belajar melakukan intubasi harus benar-benar didampingi oleh orang yang sudah sangat mahir sehingga bisa memprediksi apakah terjadi atau tidak komplikasi-komplikasi yang disebutkan ini. Oke? Nah,
Oke ya. Nah, dalam kita melakukan menjaga potensi jalan nafas, melakukan intubasi misalnya, kemudian kita melakukan ventilasi. Misalnya tadi yang ini ventilasi ya. Biar kamu ngerti, saya balik ke atas. Nah ini ya, kamu melakukan ventilasi ini. Ada kemungkinan kesulitan-kesulitan. Bisa kita memprediksi. Atau yang ini sudah invasif, biasanya tidak lagi sulit ya. Yang ini yang memakai masker seperti ini ya. Bisa saja nanti saat kamu memencet ini ya, mau melakukan ventilasi, loh ini kok nggak masuk-masuk ya, udaranya kok keras ya, nggak masuk ke paru. Nah, kita bisa memprediksi kesulitan-kesulitan akibat adanya gangguan-gangguan yang ada di jalan nafas pasien itu. Jadi kita bisa memprediksi difficult to ventilate-nya pada pasien ini. Oh, pasien ini nih kemungkinan difficult to ventilate nih atau sulit ventilasi nih gitu ya. Itulah ada cara untuk memprediksinya. Atau oh ini mau saya intubasi nih pasien ini. Tapi saya harus bisa memprediksi kira-kira intubasinya sulit atau enggak. Ah, itu bisa kita nilai dari awal apakah pasien itu sulit untuk dilakukan intubasi atau tidak atau sampai kita memang mau melakukan pe- pembedahan daripada eh, krikoid tulang krikoidnya ya karena obstruksi total pasiennya misalnya nih ada pasien yang tersedak bakso misalnya obstruksi total di saluran napas atasnya daerah orofaringealnya ya sehingga kita harus melakukan pembedahan di tiroidnya ya, di krikoidnya, tulang krikoidnya. Nah, kita bisa memprediksi dari awal. Ini kira-kira dalam melakukan krikotiroidotomi kita kesulitan atau enggak. Nah, inilah dia cara memprediksi apakah akan ada kesulitan itu atau tidak. Ya, ini dia. Jadi, halo, suara saya terdengar enggak, Dek? Izin dokter, terdengar dokter. Oh ya, jaringan internet tidak stabil katanya tadi. Oke ya. Apa itu look externally? Apa itu evaluate 332? Apa itu Malampati scoring? Apa itu obstruction? Apa itu neck mobility dalam memprediksi kesulitan intubasi? Nanti ada di slide selanjutnya ya. Jadi ada dia alat ukurnya yaitu Lehman untuk memprediksi kesulitan intubasi. Untuk memprediksi kesulitan ventilasi ada namanya MOANS ya. M itu masil, apakah kita kesulitan nanti melakukan masker ketat pada pasien itu dengan menggunakan tangan kita ya. Apakah kita menilai adanya obstruksi, kemudian dari sisi usia ya kalau dia lebih dari 55 biasanya akan lebih sulit untuk akan ada kemungkinan sulit untuk ventilasi. Pada pasien yang ompong sama sekali itu biasanya ada kemungkinan kita sulit untuk melakukan ventilasi. Ada yang stiffness. Stiffness ini misalnya kekakuan daripada eh, misalnya di daerah servikalnya ya, atau di parunya fibrotik misalnya di jaringan di rongga torak ya. Janganlah ya. Ya, cara ukur yang lain itu adanya Rhodes ya. So, ini juga untuk memprediksi kesulitan ventilasi. Ya, yang dinilai itu Rhodes itu adalah restriction of mouth opening. Apakah terjadi apa restriksi saat dia membuka mulut ya? Biasanya kita normalnya kita kalau membuka mulut paling lebar itu 3 jari kita masuk ya. Nah, itu biasanya tidak ada restriksi daripada membuka mulut. Tapi kalau hanya bisa membuka mulut 2 jari atau 1 jari itu sudah biasanya ada restriksi daripada membuka mulut. Ini biasanya akan ada kecurigaan kita pasien itu akan sulit untuk dilakukan ventilasi. Kemudian pada pasien yang obstruksi atau obes untuk O-nya. Jadi ini kayaknya ada apa misalnya
kayak ada benjolan nih di sekitar lehernya ya, massa ya, atau dia itu gemuk sekali. Nah, orang yang gemuk itu akan relatif mudah sekali lidahnya terjatuh waktu dia tidak sadar. Nah, ini kita makanya orang yang gemuk itu dari sisi ventilasinya itu diprediksi dia akan sulit ya. Atau adanya obstruksi. Obstruksi ini misalnya apa? Misalnya di jalan nafasnya itu kok ada suatu massa ya atau suatu benda asing bisa aja ya. Yang dia itu dapat mengakibatkan obstruksi. Contohnya, misalnya anak-anak nih nyangkut misalnya ya, ini dia ketelan apa nih gitu ya, dia masih bisa bernafas. Bakso yang kecil misalnya, ya, dia masih bisa bernafas, tapi di situ sudah kita ada tanda-tanda obstruksi parsial kita lihat dia sudah mulai apa namanya ini stridor ya, misalnya ya, stridor inspirasi kalau dia pada saluran nafas atas ya, dan stridor ekspirasi kalau dia sudah benda asingnya itu memang di dalam sampai ke bronkus ya. Nah, itu bisa kita ini nanti bakal sulit, kemungkinan ada kesulitan waktu kamu melakukan ventilasi. Makanya bisa diprediksi ya, adanya distorsi anatomi seperti massa, adanya stiffness, kekakuan leher, apakah di dada segala macam ya. Nah, kemudian akses nafas anterior, inilah dia yang krikotiroidotomi ya. Kalau misalnya kita mau membedah atau di daerah krikoidnya ya. Nah, kalau dia ada bekas bedah di daerah, misalnya dia bekas tumor tiroid nih, ada bekas pembedahan, nah, itu kita memprediksi kemungkinan ada kesulitan kita waktu kita melakukan krikotiroidotomi. Adanya massa di daerah krikoidnya itu, baik dari permukaan kulit sampai yang kira-kira di lebih ke dalam. Nah, itu kemungkinan kita akan kesusahan waktu melakukan insisi ya. Secara anatomi pasiennya itu obes. Kalau orang obes tentunya lehernya, tulang krikoidnya itu sangat-sangat dalam karena permukaan lemaknya itu sangat tebal ya. Kemungkinan akan kesulitan melakukan krikotiroidotomi dan untuk mengidentifikasi di mana tulang krikoidnya ya, atau edem di dalam leher ya. Kemudian ada radiasi. Radiasi ini contohnya misalnya, nah harusnya kan kalau kita raba nih tenggorokan kita ini ya, trakea sampai trakea kita ini harusnya simetris atau berada di tengah-tengah daripada garis tubuh kita kan, dari mulut di tengah-tengah leher kan, di depan ya, di anterior. Nah, ini dia terjadi radiasi. Misalnya dia ada suatu hal, makanya dia kok ini dia lebih mengarah ke lateral kanan atau ke lateral kiri. Maka kita bisa memprediksi akan mungkin kesulitan waktu melakukan krikotiroidotomi atau akses nafas anterior ya, atau adanya tumor atau trauma di daerah tersebut ya. Nah, ini lemon ya, biar lebih jelas ini. Untuk persiapan intubasi perlu diperhatikan. Difficult to intubate tadi kan ada lemon, look, evaluate, malampati, obstruction, dan next ya. Apa itu look atau lihat? Lakukan inspeksi secara eksternal jalan nafas pasien. Hal-hal yang menandakan adanya jalan nafas sulit adalah misalnya adanya abnormalitas di tingkat wajah dan leher ya. Kayaknya kok ada apa nih ya, kok nggak simetris kayaknya ya lehernya atau eh, wajahnya ya, mandibulanya ya misalnya, atau maksilanya gitu ya. Ada yang abnormal misalnya, kok mandibulanya ini sangat-sangat kecil ya, atau malah sangat-sangat besar yang namanya protrusi mandibula ya. Mandibula itu seperti sangat-sangat ke depan ya. Biasanya kalau ras-ras Chinese ya, itu sering tuh dia protrusi mandibula ya. Jadi seakan-akan mandibulanya ini besar sekali sehingga dia seperti tonggos bawah daripada giginya gitu loh. Ya. Nah, kalau yang mandibulanya kecil itu seperti tonggos maksilanya ya. Nah, itu biasanya
kita lihat aja, oh ini kemungkinan sulit nih untuk dilakukan intubasi, gitu ya. Atau pasien yang lidahnya besar ya, jadi, oh besar nih lidahnya, lehernya pendek dan lebar, atau dia lehernya itu seperti bengkak ya, besar ya. Nah, dengan melihat ini kita salah satu indikator kita untuk memastikan adanya kesulitan daripada proses intubasi ya. Evaluate, apa yang dievaluate tadi? 3-3-2 ya. Tiga itu adalah yang tiga yang pertama adalah buka mulut. Buka mulut tiga itu maksudnya tiga jari. Jadi kalau buka mulutnya tiga jari kemungkinan tidak sulit. Tapi kalau dia nggak tiga buka mulutnya tapi dua, itu kemungkinan dia akan sulit. Malah satu, malah lebih sulit lagi ya. Nah, yang tiga yang di kedua ini apa? Kalau ini mentohioid ya atau hiomental ya, mentohioid. Dari jarak ujung dagu sampai ke hampir ke jakun kalau laki-laki ya, sampai ke arah awal daripada tulang krikoidnya ini ya, tulang hioidnya ya, dari mental ke hioid ya, hioid. Nah, itu harus tiga jari kalau kamu bentangkan jari begini ya, jarak dari dagumu sampai ke hioidmu ya. Nah, tulang hioid awal daripada tulang trakea ini ya, tulang tenggorokan ini, nah itu harus tiga jari. Kalau dia kurang dari itu, nah itu biasanya pasiennya bisa leher pendek, bisa dia memang mandibulanya kecil ya. Nah, itu biasanya kalau kurang dari tiga, dia biasanya akan kita prediksi sulit. Sulit ya. Baru tirohioid dari hiotiroid. Hiotiroid. Tadi kan mentohioid, kemudian hiotiroid. Dari hioid ke tiroid, tulang tiroidnya. Itu harus dua jari dia jarak. Kalau kurang dari itu biasanya itu lehernya pendek dan pasien ini kemungkinan akan sulit waktu kita melakukan intubasi ya. Jadi ini dia, pasien membuka mulut dan masukkan tiga jari di antara gigi. Apabila dapat mengakomodasi tiga jari, maka insersi laryngoskop dan selang endotrakeal itu relatif lebih mudah. Baru pengukuran mentohioid ya atau hiomental dilakukan dengan meletakkan tiga jari pada dasar atau ujung mandibula, kemudian ke tulang hioid itu harus tiga jari ya. Kemudian hiotiroid ya, nah, itu dia dua jari. Makanya ada kalau evaluasi itu yang baik itu ukurannya adalah 3-3-2. Kalau kurang dari ini, kalau ini 2-2-1 misalnya, atau 2-3-2 itu kemungkinan di faktor buka mulutnya ada masalah ya. Atau kalau dia kurang dari ini berarti dia kemungkinan sulit untuk dilakukan intubasi ya. Nah, baru dinilai malampati ya. Apa itu malampati? Klasifikasi malampati dilakukan untuk menilai ukuran lidah dan rongga oral. Penilaian ini dibedakan menjadi 4 kelas. Jadi kita suruh pasiennya buka mulut maksimal dan rilekskan lidahnya. Ya. Nah, kalau misalnya pada saat itu kita melihat palatum kerasnya secara hampir keseluruhan dan palatum lunaknya atau palatum molenya secara keseluruhan, terus uvulanya nampak semua sisi uvulanya dan nampak kita tonsilnya di samping. Kalau ini semua nampak, maka dia kelas 1. Artinya kesulitan untuk dia dilakukan intubasi itu biasanya hampir tidak ada ya dalam hal ini. Kemungkinan kalau kelas 2 palatum molenya atau palatum lunaknya itu nampak ya. Palatum durumnya juga nampak, tapi bagian uvulanya ini sudah tidak keseluruhan nampak. Hanya mungkin dia bagian atasnya lagi yang nampak ya, sampai yang melebar ke sampingnya itu sudah tidak nampak. Ya. Nah, terus bagian tonsilnya juga nggak kayak yang satu tadi. Yang tadi itu kan seluruhnya nampak. Ini sudah tidak begitu seluruhnya nampak. Itu sudah kelas 2. Ya. Kalau kelas 3, palatum molenya nampak, durumnya juga nampak, tapi uvulanya hanya terlihat dasarnya. Nah, itu sudah kelas 3 ya. Kalau kelas 4, uvulanya nggak terlihat lagi, apalagi tonsil ya. Apalagi palatum mole ya. Yang terlihat hanya palatum kerasnya. Itu udah kelas 4. Kemungkinan ini sudah sangat sulit untuk dilakukan intubasi ya.
Malampati kelas 3 dan 4 menunjukkan adanya manajemen jalan napas sulit, terutama yang 3 dan 4. Sehingga intubasi sulit dilakukan. Ya. Nah, baru lemon tadi kan. O-nya apa? Obstruksi atau obesitas. Obstruksi ditandai dengan adanya stridor ya. Untuk stridor ini ada stridor inspirasi, ada stridor ekspirasi. Kalau inspirasi biasanya hambatan atau obstruksinya itu adalah obstruksi jalan nafas atas. Kalau dia stridornya ekspirasi, itu obstruksinya adalah jalan nafas bawah ya. Suara tidak jelas ya, hot potato voice ya namanya, dan sulit menelan cairan. Nah, ini obstruksi pada saluran nafas atau merupakan penanda adanya jalan nafas sulit. Indeks massa tubuh yang lebih dari 30 ini menandakan sudah dia itu obes ya. Juga merupakan manajemen jalan nafas yang mungkin dengan penyulit ya. Neck, kamu lihat juga lehernya ya. Lemon tadi N yang terakhir itu neck. Ini kamu lihat mobilitas lehernya. Kalau lehernya gerak-geraknya bagus, ya itu berarti mobilitasnya baik ya. Kalau dia sudah agak kaku, biasanya pada orang tua ya, terjadi artritis rematik atau ankilosis spondilitis ya, atau misalnya pasien yang meningitis ya. Nah, itu kan kaku kudu. Itu biasanya dia nggak bisa diekstensikan kepala lehernya ya. Dia kaku gitu. Makanya nanti sudut untuk matamu sampai ke tadi plika vokalis itu tidak terbentuk dengan baik. Karena lehernya tidak bisa diekstensikan. Akhirnya apa yang terjadi? Sulit kemungkinan itu nanti dia untuk dilakukan intubasi. Oke? Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini kelas satu lihat. Palatum durumnya nampak, palatum mulenya nampak, uvulanya nampak jelas ya. Kemudian di sini tonsilnya nampak di samping ya. Ini uvulanya nampak keseluruhannya ya. Ini kelas satu ya. Kalau kelas 2 lihat, dia hanya sebagian lagi uvulanya yang nampak. Sisi yang ini sudah tidak nampak ya. Baru ujung daripada uvulanya ini itu sudah tidak nampak ya. Sini juga. Nah, baru tonsilnya ini nggak sejelas ini. Sudah masih nampak tapi tidak jelas. Itu sudah kelas 2. Kalau kelas 3 lihat, uvulanya hanya basisnya lagi yang nampak ya. Masih nampak palatum durum dan palatum mole, tapi untuk eh, tonsil udah sama sekali hampir nggak nampak ini. Uvula saja hanya nampak basisnya ya. Ini kelas 3. Nah, kalau kelas 4 lihat, hanya terlihat palatum durumnya ya. Palatum mulenya aja udah nggak nampak, apalagi uvula dan tonsil ini kelas 4. Ini biasanya sangat sulit untuk dilakukan intubasi. Jangan, Lana. Jangan ya. Hafiz sana dulu saya. Oke ya. Kemudian memastikan ventilasi dan oksigenasinya optimal sebelum dilakukan intubasi. Baru sebaiknya didekompresi lambung ya, atau pasien awalnya dipuasakan. Kalau memang pasiennya elektif ya. Tapi kalau pasiennya pasien emergensi ya, hati-hati dengan adanya isi lambung ya. Menyediakan analgesi, sedasi, dan amnesia dan pelumpuh otot yang tepat untuk prosedur aman. Jadi untuk kita mencegah kesulitan dalam melakukan intubasi dan pasiennya nyeri. Kalau pasien yang dia itu masih kesadarannya baik ya, misalnya pasien mau operasi, mau melakukan intubasi, kita gunakan sedasi. Dan sebaiknya digunakan efek amnesia untuk supaya pasiennya tidak takut, tenang, dan dia tidak teringat, tidak trauma dengan tindakan pemasangan endotracheal tube ya. Nah, ya. Oke ya, hal yang perlu diamati untuk menentukan kesulitan intubasi, kemampuan gerak leher, adanya kemungkinan cedera servikal tulang belakang, leher yang pendek, atau keterbatasan gerak leher disebabkan operasi sebelumnya atau adanya artritis. Ini berarti bagian dari apa nih? Neck ya. Oke.
Eksternal phase seperti mikrotia, ada jaringan sikatrik bekas, operasi sebelumnya, trauma, dan perdarahan pada wajah ini apa? Looks externally, ya kan? Kemudian bukaan mulut kurang 3 jari atau 6 cm diperkirakan akan sulit intubasi. Ini apa? 3 3 2, 3 yang pertama ya. Kemudian lidah atau faring. Ukuran lidah relatif terhadap posterior faring memperkirakan luas relatif untuk memvisualisasikan struktur glotis. Ini juga look externally ya. Dan malam pati ya bisa kita lihat dari situ ya. Raha, piromental distance, tirohioid ya, mentohioid ya. Jika jaraknya kurang dari 3 jari menunjukkan posisi laring lebih anterior ya dan sulit dilakukan intubasi ya. Alat dan bahan yang dipersiapkan, monitor lengkap dengan pantauan EKG, tekanan darah dan saturasi oksigen, oximeter, stetoskop ya, kateter penghisap atau suction untuk menghisap cairan atau sekret di mulut, oksigen, sumber oksigen ya, selang, masker, nasal kanul, back valve mask, laryngoskop dan blade, apakah itu Macintosh ataupun Miller ya. Selang ETT ini ukurannya ya. Biasanya kalau dewasa itu ya, dewasa kita gunakan nomor 7 biasanya ya. Tapi di sini ada rentang 6 sampai 7,5. Kalau pria 7 sampai 9 ya. Kalau pria biasanya kita gunakan 7,5 sampai 8 untuk orang Indonesia ya. Ukuran selang ETT-nya ya. Kemudian pada anak ukuran endotrakealnya dapat dihitung dengan rumus untuk diameternya usia dalam tahun dibagi 4 tambah 4. Misalnya apa? Diameternya berapa nih? Ingat aja, usia dalam tahun bagi 4 tambah 4. Misalnya eh, usianya berapa? 8 misalnya ya. 8 dibagi 4, 2 kan? 2 tambah 4, 6. Berarti eh, untuk 8 tahun biasanya ETT-nya kita gunakan nomor 6 ya. Untuk panjangnya juga gitu. Usia dalam tahun bagi 2 ditambah 4. Panjangnya berarti kalau usia 8 tahun tadi 8 bagi 2 4. 4 tambah 4 8. Biasanya ETT-nya itu panjangnya adalah yang 8 dengan diameter 6 ya. 6 ini diameternya ya. Pada bayi ukuran tuba endotrakeal pada bayi, ukuran endotrakeal dengan diameter 3,5 dan panjang 12 cm. Ini nggak serta-merta ya gini ya. Biasanya juga ada ukuran 2, 2,5, 3 ya. Apalagi yang neonatus ya, itu biasanya 2 atau 2,5 ya. Stilet ini nanti kamu di koas ini baru kamu benar-benar ngerti, paham apa yang saya maksud ya. Kemudian stilet, ada speech 10 cc untuk mengembangkan balon atau cuff ETT, alat saluran nafas lain, introducer, stilet, bugi, oropharyngeal tube, nasopharyngeal tube, supraglottic airway device, laryngostomy device ya. Eh, Peralatan lain, Prestel, gel, lubrikan ya untuk mempermudah masuknya ETT kita. Obat-obatan anestesi, sedatifnya apa? Propofol bisa, ketamin bisa ya, atau midazolam ya. Kemudian alat pelumpuh ototnya, suksinilkolin, rocuronium ya. Kemudian analgesinya yaitu fentanyl digunakan untuk premedikasi ya. Alat-alat yang disiapkan untuk persiapan intubasi ada namanya statik. Ya, apa itu S-nya? Skop, yaitu laringoskop dan stetoskop. Ya, laringoskop ini stetoskop ya. Kemudian T-nya apa? Tube. Ya, ini tubingnya ya. Apakah kita menggunakan ETT atau L? Kemudian airway device ya. Apa itu? Kita siapkan OPA ya untuk kemungkinan nanti ada obstruksi atau NPA dan BVM. Ini airway device ya. Atau Jackson Risk ya kalau di kamar operasi, bukan BVM ya. Kemudian T-nya apa? T yang kedua, tape ya. Ini untuk nanti kita memfiksasi ETT yang sudah masuk itu, kita fiksasi nanti di daerah mulutnya sampai ke pipi ya, itu dengan ini plester ya. I-nya apa? Introducer atau stilet. Ini untuk
yang kita masukkan ke sini nanti supaya dia menjadi lebih kaku sehingga mudah memasukkannya sampai ke melewati pelika vokalis ya. C, konektor. Ini konektor ya. S, suction ya. Nah, jadi harus ada suction. Jangan-jangan pada saat kita masang ini pasiennya puasanya kurang atau ada isi lambungnya yang penuh, akhirnya reflux ke mulutnya kan, cairan atau isi lambung harus kita suction ya. Jadi hati-hati jangan sampai masuk ke paru ya hasil reflux tersebut. Langkah-langkah intubasi pada pasien dewasa menggunakan ETT, pastikan jalan nafas ventilasi aman, pasang dan cek semua keperluan peralatan, pilih ukuran selang endotracheal tube yang tepat, pilih tipe dan ukuran yang tepat dari blade laryngoskop yang akan digunakan, cek lampu, tes fungsi ETT secara menyeluruh, jadi betul-betul dikembangkan dulu balonnya, ini kan ada balonnya, kembangkan dulu, jangan sampai bocor, karena ini nanti yang memfiksasi ujung daripada ETT ini yang berada di bawah daripada pelika vokalis dan dia memastikan benar-benar kedap sehingga airway-nya itu sangat-sangat paten. Patensi airway-nya itu sangat-sangat terjaga. Tidak bisa lagi masuk dari sela-sela ini, apakah itu cairan aspirasi atau sebagainya ya. Oke. Ah, tempatkan kepala pada posisi netral atau moving, bersihkan jalan napas jika diperlukan, masukkan blade laryngoskop, pegang laryngoskop dengan tangan kiri, masukkan laryngoskop di sisi kanan mulut pasien, sisihkan lidi. Ini nanti waktu kamu koas ini baru saya ajari ya. Sisihkan lidah ke sisi kiri, visualisasi epiglottis dan vocal cord. Masukkan endotracheal tube sesuai kedalaman dengan jenis kelamin ya. Nah, tadi kan sudah kita ini ya, perkirakan ya dalamannya. Untuk misalnya dewasa itu biasanya dua, kalau pada pria itu Indonesia ya, itu 20-21. Kalau wanita itu Indonesia itu biasanya 18-19 ya. Kembangkan kedalaman ETT-nya ya, bisa dia sampai melewati pelika vokalis dan jangan sampai ke bifurkasio daripada bronkusnya ya. Kembangkan clavnya untuk mencapai seal yang tepat. Perhatikan pergerakan dini data dan auskultasi suara napas. Jadi setelah masuk ETT-nya, kembangkan clavnya, fiksasi, lakukan ventilasi, sambungkan ke BVM, lakukan pemencetan, lihat dadanya ngembang atau enggak. Kalau dia ngembang, simetris, berarti udara itu sudah masuk ke dalam paru dan sama besarnya tekanan udara yang masuk ke paru kanan ataupun paru kirinya. Ya. Fiksasi posisi endotracheal tube dengan plester, berikan bantuan ventilasi lewat endotracheal tube. Ini caranya intubasi, lihat, masukkan blade-nya, oke, dari sisi kanan, kemudian singkirkan lidahnya ke sisi kiri, ya, masukkan terus sampai ujung daripada blade laryngoskopnya ini mencapai ke valikula. Valikula itu tepat dia di pangkal daripada epiglottis. Nah, setelah sampai ke sini, lebih datarkan posisi laryngoskop dan diangkat dia sampai kita melihat seperti ini. Ada pelika vokalis dan ada rongga di tengahnya. Masukkan, ini kamu lihat, ini valikula di sini, ini epiglottis, angkat. Kalau diangkat, kamu lihat ini, posisi epiglottisnya sudah terangkat ini kan. Nah, ini kan masih tertunduk ke bawah dia. Kalau dia diangkat, itu dia akan nampak seperti ini. Ini pelika vokalis, ini rongga, ke sinilah ETT kita masukkan. Sampai ujung cuff-nya masuk ya. Kemudian kita kembangkan balonnya dan difiksasi ya. Evaluasi pemasangan ETT, cek suara nafas di kedua lapangan paru pada daerah apek dan basal, pastikan suara nafas vesikuler simetris. Jika tidak ada suara nafas, pastikan tidak terjadi laryngospasme atau bronkospasme. Dengan melihat, perhatikan tidak ada klis lain. Jika terdengar suara nafas di lambung, berarti intubasi lambung ya. Intubasi lambung ya. Jadi ke esofagus dia ya. Cabutlah kalau udah seperti itu. Kalau suaranya nggak ada di suara nafas, malah lambungnya yang berbunyi-bunyi waktu dilakukan ventilasi. Maka cabut, dilakukan intubasi ulang ya. Dada mengembang simetris kanan sama kiri, auskultasi di daerah-daerah ini, nafasnya simetris kanan dengan kiri. Oke, berarti posisi ETT kita sudah tepat, maka kita masukkan ke alat mesin ventilator ya, untuk ventilator memberikan nafas atau dengan BVM
Kalau memang alat ventilatornya belum ada ya, misalnya masih di ruangan di luar daripada ICU, IGD atau misalnya masih di ambulan atau di mana ya, di lapangan misalnya sebelum masuk ke mesin ventilator. Ini skenario ya. Nyonya Manis, 45 tahun, sedang melawat dalam ya, ICU rumah sakit umum dengan diagnosa ketoasidosis metabolik dan bronkopneumonia. Pasien memiliki riwayat DM yang tidak terkontrol sejak 3 hari. Pasien demam tinggi, sesak dan batuk. Dia udah mulai pneumonia. Setelah dicek saat ini, pasien tidak respon. Ada penurunan kesadaran dia, kemungkinan hipoksia. Tekanan darahnya pun akhirnya menurun, nadinya meningkat, frekuensi nafasnya meningkat. Artinya sudah ada tanda distres. Oksigen, saturasi oksigennya hanya 80%. Artinya perfusinya sudah tidak bagus. Sudah kemungkinan dia ada gagal nafas. Maka sebagai dokter jaga ICU akan melakukan manajemen jalan nafas berupa pemasangan intubasi endotrakeal bersama dokter spesialis anestesi. Untuk pasien kamu dokter jaga misalnya pada tahap awal, apa yang kamu lakukan pada pasien ini? Udah nggak sadar, lakukan triple airway manuver. Kalau pada pasien DM ya head tilt dan chin lift karena kemungkinan dia tidak ada cedera kepala kan. Baru kamu berikan eh, bantuan oksigen untuk menaikkan oksigennya. Biasanya kalau udah seperti ini coba gunakan jangan lagi nasal kanul, bisa gunakan masker atau NRM ya. Nah, kalau juga tidak efektif menaikkan saturasi oksigennya, maka perlu diberikan ventilasi tekanan positif dengan menggunakan BVM dan masker ketat. Sebelum kamu melakukan intubasi dengan dokter anestesinya. Intinya harus dilakukan tindakan pembebasan jalan nafas dan memperbaiki oksigenasi pada pasien ini. Ya, ya, apakah dengan manual saja dulu atau yang semi invasif sampai dengan yang benar-benar invasif dengan intubasi ya. Nah, ini skenario yang lain silakan dibaca. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Dek? Ya, ini nanti di koas kamu baru benar-benar mengerti. Saya sarankan setelah perkuliahan ini kamu lihat di YouTube ya, bagaimana teknis intubasi. Baru kamu lihat di YouTube yang dia lebih ada animasinya ya, atau perkuliahan tentang airway management ya, yang ada animasinya itu banyak itu di YouTube. Nanti kamu akan lebih nyambung dengan kuliah yang saya berikan ini. Nanti di koas akan lebih nyambung lagi ya, karena kamu tentunya sudah nanti belajar intubasi dengan saya, belajar bagaimana cara melakukan triple airway manuver dengan saya ya. Bagaimana cara memasang LMA, OPA, NPA ya, nanti saat puas ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan deh, bertanya deh. Ya, oke, kalau nggak ada yang ditanya ya, biar kamu lebih tergambar di kepalamu, maka saran saya coba lihat proses intubasi, proses pemasangan OPA, proses pemasangan NPA ya, proses manuver triple airway ya di YouTube biar kamu tergambar apa yang saya terangkan saat ini. Oke, kalau gitu kuliah kita sudah selesai ya. Sudah saya beri semua farmaku dan anestesi sudah ya. Iya, sudah dokter. Ya oke, kalau gitu nanti tinggal ujian ya. Begitu saya akhiri ya. Lebih kurang mohon maaf. Nanti slide-nya kalau ini sebenarnya mungkin ada sama temanmu sudah slide ini ya. Ini slide dari bagian anestesi sebenarnya ya. Harusnya sudah ada ini. Tapi ya nanti saya berikan juga ya kepada temanmu ya yang WA saya.
Oke, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, dokter. Dok. Sama ya.